Bisa mulai. Jadi saya setuju bahwa yang paling penting bukan soal infrastruktur dulu atau SDM dulu. Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres. Membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres. Dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM 3% aja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas. Oleh karena itu skala prioritas sangat penting. Alih-alih untuk membangun IKN, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini lebih memprioritaskan untuk membangun sekolah-sekolah di Kalimantan yang rusak, baik rusak parah maupun rusak ringan. Anies Muhaimin bilang lewat akun sosial di DPP PKB, dana 13 triliun itu 13 triliun lebih itu bisa untuk membangun 80.000 sekolah di Kalimantan, seluruh Kalimantan, baik untuk renovasi atau pembangunan baru. Wah, ini luar biasa banget. Jadi mereka ini lebih mementingkan bagaimana hak-hak dasar bagi warga di rakyat Kalimantan, seperti pendidikan dan lain sebagainya. Seperti itu. Sedangkan kita tahu bahwa untuk membangun satu IKN dananya mencapai 466 triliun. Sedangkan untuk membangun sekolah itu hanya 13,6 triliun rupiah. Wow, bagaimana kita bisa membangun kota yang megah di Kalimantan, sedangkan hak dasar atau pembangunan dasar seperti pendidikan saja di sana belum terfasilitasi dengan baik. Lalu yang menarik nih, kalau Anies Baswedan ini membangun sekolah di Kalimantan, ini bakal seperti apa? Wow, kita bisa lihat di Jakarta. Wah, jadi kalau Anies Baswedan sebelumnya udah pernah membangun 4 sekolah percontohan di Jakarta, yaitu sekolah SD, SMP, dan SMA ini direnovasi. Dan ini nggak kaleng-kaleng nih, positive people. Jadi sekolah ini dibangun atau direnovasi menjadi sekolah yang sangat luar biasa bagus. Mirip sekolah-sekolah yang ada di drama Korea. Wah, kece pastinya. Nah, ini nggak cuma sekolah yang estetik, yang pasti bye-bye warna hijau subsidi gitu ya. Oke, jadi sekolahnya dibangun estetik, terus low emission zone, terus ramah lingkungan, terus menggunakan energi terbarukan kayak ada panel surya dan lain sebagainya. Nah, ini ada SD, SMP, SMA yang menjadi percontohan di Jakarta yang dibangun di era Anies. Konsepnya ini kekinian banget, estetik banget, bikin kayak betah banget gitu. Nah, gimana kita ngebayangin kalau seluruh sekolah di Kalimantan yang rusak parah, yang rusak ringan, direnovasi dengan dana tersebut menjadi sekolah-sekolah seperti ini? Waduh, pasti keren banget. Ini sekolah-sekolah negeri, rasa sekolah swasta internasional. Yakin nih, pasti yakin banget sih, percaya nggak sih? Pasti harus percaya, karena emang sebelumnya Anies sudah membuktikannya di Jakarta dengan membangun sekolah negeri menjadi kece banget. Kalau sebelumnya kita baca komentar-komentar netizen, wah ini sekolah gue nih makin kece gitu, ini nggak kalah dengan sekolah-sekolah swasta gitu kan, apalagi bangunannya justru lebih estetik dan pastinya lebih ramah lingkungan. Wow. Nah, mudah-mudahan ini bisa terrealisasikan ya. Kalau terrealisasi, ya harusnya siapa? Anies dan Muhaimin jadi presiden dan wakil presiden di 2024 gitu. Kalau pengen punya sekolah yang estetik juga, yang dibangun dengan niat gitu kan, dibangun dengan konsep dan gagasan yang baik. Nah, ini Jakarta udah pernah membuktikannya di era Anies Baswedan. Gimana menurut teman-teman? Jangan lupa subscribe Aksa Nation YouTube channel. Wassalamualaikum.